Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Nimas Ati Surotal Afifah, dengan NIM 53124220007. Lalu ada teman saya, Kevin Muhammad Tegar Aditama, dengan NIM 53124220008, dan Galang Putra Prasetya dengan NIM 53124220009. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek tengah semester kami terkait penggunaan teknologi komputer dan informatika terkini sesuai ketertarikan kelompok saya yaitu mengenai database. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu database? Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dalam sebuah sistem komputer. Data dalam database dapat diakses dan dikelola dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Komponen penting dalam database. Yang pertama, data. Data dalam database merujuk pada informasi atau fakta yang disimpan dalam sebuah sistem komputer. Data dalam database terdiri dari kumpulan nilai atau elemen yang terkait, seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Data tersebut disimpan dalam tabel atau struktur data yang telah ditentukan. Dengan setiap nilai yang terkait ditempatkan di kolom yang sesuai. Dalam database, data diatur dengan cara yang terstruktur dan terorganisir, sehingga memudahkan pengambilan dan pengolahan data. Setiap data memiliki atribut atau karakteristik yang unik, seperti primary key atau kunci utama yang membedakan data satu dengan data yang lain. Dalam sebuah data juga dapat dihubungkan dengan data lainnya, sehingga membentuk sebuah relasi dan membantu pengguna dalam melakukan analisis data dan pengambilan keputusan. Data dalam database harus terjaga keakuratannya, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna database untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam database telah divalidasi dan bersumber dari sumber yang terpercaya, serta memperhatikan aspek keamanan data agar data tetap terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, ada struktur database. Struktur database merujuk pada cara data disimpan dan diatur dalam database. Struktur database terdiri dari tabel, kolom, dan baris. Setiap tabel dalam database dapat memiliki banyak kolom dan baris. Dengan setiap kolom mempresentasikan jenis data atau atribut yang berbeda di setiap baris. Dan setiap baris mempresentasikan entitas atau proyek yang berbeda. Sebagai contoh, dalam database yang menyimpan data karyawan, struktur database mungkin memiliki tabel karyawan yang terdiri dari kolom seperti nama, jabatan, gaji, dan sebagainya. Setiap baris dalam database tersebut mempresentasikan satu karyawan. Dengan data yang terkait disimpan dalam kolom yang sesuai. Struktur database sangat penting untuk memastikan keakuratan dan konsisten data dalam database. Struktur yang baik akan memudahkan pengguna untuk melakukan pengambilan data yang cepat dan akurat, serta meminimalkan kesalahan pengolahan data. Selain itu, struktur database yang terorganisir dan terstruktur juga dapat mempermudah pengguna dalam melakukan analisis data dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, ada perangkat lunak database management system. Database management system adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Yang disingkat DBMS, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengakses data dalam database dengan mudah dan efisien. Perangkat lunak DBMS bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek dari database, termasuk mengatur struktur database, melakukan pengambilan data, memproses permintaan data, dan melakukan pengamanan data.
DBMS juga menyediakan antarmuka pengguna antara GUI atau Graphic User Interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database secara visual. DBMS menyediakan banyak fitur dan fungsi, seperti memungkinkan pengguna untuk melakukan mencari data, melakukan backup dan restore data, mengatur hak akses pengguna, dan memastikan keamanan data. DBMS juga mendukung berbagai model data, seperti model relasional, model hierarki, model jaringan, dan model objek. Contoh perangkat lunak yang populer antara lain Oracle, Microsoft SQL, Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan sebagainya. DBMS merupakan komponen penting dalam database karena DBMS memastikan bahwa data dalam database tersimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Yang keempat, ada pengguna. Pengguna dalam database merujuk pada individu atau entities yang memanfaatkan database untuk tujuan tertentu. Pengguna dalam database bisa berupa pengguna akhir, administrator database, atau pengembang aplikasi. Pengguna akhir atau end user adalah pengguna yang menggunakan database untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan, seperti pegawai yang memerlukan data karyawan atau pelanggan yang memerlukan informasi produk dari suatu toko online. Pengguna akhir dapat mengakses database melalui antarmuka pengguna atau aplikasi yang terhubung ke database. Administrator database adalah pengguna yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kinerja database. Tugas seorang administrator database meliputi membuat backup atau restore data, melakukan tuning database untuk meningkatkan performa, dan memastikan bahwa database aman dan terlindungi dari serangan. Pengembangan aplikasi adalah pengguna yang menggunakan database sebagai basis data dalam pembuatan aplikasi atau program. Pengembang aplikasi dapat mengakses dan memanipulasi data dalam database melalui API atau antarmuka yang disediakan oleh DBMS. Setiap pengguna dalam database dapat memiliki hak akses yang berbeda-beda, tergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai contoh, pengguna akhir hanya dapat membaca data dalam database, sedangkan administrator database memiliki hak akses untuk memodifikasi atau menghapus data dalam database. Pengguna dalam database harus mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemilik atau administrator database untuk memastikan keamanan dan integritas dalam database. Yang kelima yaitu proses. Proses dalam database adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi atau mengolah data dalam database. Proses ini biasanya terdiri dari beberapa tahap, seperti pengambilan data, pengolahan data, dan penyimpanan kembali data ke dalam database. Beberapa contoh proses dalam database meliputi yang pertama yaitu query. Query yaitu proses untuk mencari tahu atau mengambil data yang diinginkan dari database. Query biasanya digunakan untuk mencari data tertentu, mengurutkan data, atau melakukan perhitungan. Yang kedua ada insert. Insert adalah proses untuk menambahkan data baru ke dalam database. Proses ini digunakan ketika ada data baru yang harus dimasukkan ke dalam database, seperti data pelanggan baru atau transaksi baru. Yang ketiga ada update. Update adalah proses untuk mengubah data yang sudah ada dalam database. Proses ini digunakan ketika ada perubahan pada data yang sudah ada, seperti mengubah alamat pelanggan atau jumlah stok barang. Yang keempat ada delete. Delete adalah proses untuk menghapus data yang sudah ada dari database. Proses ini digunakan ketika data sudah tidak diperlukan lagi atau tidak relevan dalam database. Yang kelima ada backup. Backup adalah proses untuk membuat salinan data dalam database sebagai cadangan jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang disimpan di dalam database utama. Yang terakhir ada restore. Restore adalah proses untuk mengembalikan data dari cadangan ke database setelah terjadi kehilangan atau kerusakan data pada database utama. Proses dalam database sangat penting karena memastikan data yang disimpan di dalam database selalu up to date, akurat, dan tersedia ketika dibutuhkan.
Keuntungan dari database yaitu database memiliki beberapa keuntungan antara lain yang pertama mudah diakses. Database memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan mudah dan cepat. Yang kedua terstruktur. Data dalam database diatur dengan baik dan terstruktur sehingga memudahkan pengambilan dan pengolahan data. Yang ketiga ada terkonsolidasi. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dari berbagai sumber dalam satu tempat, sehingga memudahkan pengambilan dan pengolahan data. Yang keempat, terintegrasi. Database memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, sehingga memudahkan pengambilan dan pengolahan data. Yang kelima, keamanan data. Database dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kesimpulan, database adalah kumpulan data terstruktur dalam sistem komputer. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi secara efisien dan efektif. Database memiliki beberapa keuntungan seperti mudah diakses, data terstruktur, data terkonsolidasi, data terintegrasi, dan keamanan data. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.